Oke sobat, selamat datang di channel Rental Movie. Semoga sobat semuanya diberikan kesehatan selalu. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film inspiratif yang bertema memasak berjudul Final Recipe. Film ini rilis di tahun 2013. Di dalam film ini menceritakan seorang anak muda dengan bakat besar dalam hal memasak. Namun pada suatu ketika, restoran keluarganya diambang kebangkrutan dan demi menyelamatkan restorannya tersebut, dirinya dengan berani mengikuti sebuah kompetisi MasterChef untuk bertanding melawan chef profesional dari berbagai negara. Bagaimanakah alur dari ceritanya? Kalau begitu silakan tonton video ini sampai selesai sob. Sebelumnya saya peringatkan terlebih dahulu konten ini mengandung spoiler. Jika sobat tidak ingin terkena spoiler silahkan tutup video ini. Oke, tanpa banyak bacot, mari kita cekicrot. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang koki handal akan masakan tradisional bernama Kakek Hao. Resep dan rasa masakannya sangatlah legendaris dan terkenal. Akan tetapi karena prinsip kerasnya yang tidak ingin mengikuti perkembangan zaman, restorannya pun lambat laun ditinggalkan oleh para pelanggannya. Bahkan restoran Kakek Hao kini diambang kebangkrutan. Kakek Hao sudah menunggak pembayaran uang sewa dari sang pemilik lahan selama 8 bulan. Di tempat lain telah diperkenalkan cucu kesayangan Kakek Hao yang bernama Yihan. Yihan dari kecil sudah mempunyai bakat besar dalam hal memasak. Namun sangat disayangkan, Kakek Hao lebih menginginkan Yihan untuk menjadi seorang insinyur, bukan koki seperti dirinya. Walaupun sebetulnya Yihan menyukai hobi memasak lebih dari apapun. Suatu hari pada saat Yihan sedang membaca majalah tentang masakan, tiba-tiba Kakek Hao jatuh sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan segera. Di sanalah nenek Wang menceritakan kepada Yihan bahwa penyebab Kakek Hao sakit adalah fakta bahwa restorannya harus tutup karena mengalami kebangkrutan. Mendengarkan perkataan nenek Wang, Yihan bertekad ingin melunasi hutang demi mendapatkan restorannya kembali. Lalu di saat Yihan menonton televisi, secara tidak sengaja Yihan melihat idolanya yaitu Master Chef Hawaii yang mengiklankan tentang suatu acara kompetisi memasak yang akan diadakan di Shanghai dengan hadiah $1 juta. Mendengarkan akan hal tersebut, Yihan tidak membuang banyak waktunya dan kemudian bertekad untuk mengikutinya. Sementara itu, terlihat nenek Wang yang khawatir jika suaminya yaitu Kakek Hao mengetahui niat kepergian Yihan ke Shanghai untuk mengikuti sebuah ajang pencari bakat MasterChef. Terlihat Yihan berusaha meyakinkan neneknya dan akhirnya nenek Wang pun mengizinkan pergi. Bahkan nenek Wang memberikan bekal perjalanan Yihan dan uang simpanannya untuk diberikan kepada Yihan berkuliah nanti. Singkat cerita, sampailah Yihan di Shanghai, dan saking senangnya Yihan sampai tidak mau melewatkan setiap masakan yang ada di kota Shanghai. Namun ketika sedang menikmatinya, dia akhirnya menyadari bahwa kompetisi memasak ternyata telah dimulai. Dengan cepat Yihan berlari menuju ke tempat audisi, namun setelah sampai ternyata dia terlambat, dan pendaftaran pun untuk audisi telah ditutup. Keberuntungan tetap berpihak padanya. Ketika panitia memanggil nama peserta Dimitri, ternyata peserta tersebut tidak hadir. Yihan tidak membuang kesempatan emas itu dan dengan respek Yihan menyamar sebagai Dimitri dan menggunakan nama tersebut untuk mengikuti audisi MasterChef. Singkat cerita, akhirnya pertandingan pertama pun dimulai. Babak pertama kali ini dengan tantangan membuat omelet yang sempurna. Ketika pertandingan sedang berjalan, Yihan mengalami masalah dengan kompornya, yang ternyata kompornya kehabisan gas LPG. Namun karena pengalamannya memasak semenjak kecil, akhirnya Yihan membuat api dengan menggunakan kertas buku yang dibakar dan hasil omeletnya itu pun selesai tepat waktu dan hasilnya pun sempurna. Hingga Yihan mendapatkan pujian dari juri, apalagi setelah juri mengetahui cara dalam memecahkan masalah Yihan yang membuat Yihan lolos ke babak selanjutnya.
我只能想别的办法了。成了。 Scene berpindah dan memperlihatkan sebuah audisi memasak babak kedua. Di babak selanjutnya ini, Yihan diharuskan bergabung dengan tim 8 yang beranggotakan 4 orang chef yang amatiran. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Kaori. Kaori adalah chef cantik namun sangat menyebalkan. Berikutnya adalah Sen, peserta dari Australia yang langsung berkonflik dengan Kaori. Dan yang terakhir bernama Park. Pada babak audisi ini hanya akan meloloskan 4 tim atau 16 orang saja. Dengan tema tantangan mengolah daging babi dengan cepat. Terlihat pertandingan pun telah dimulai. Semua tim terlihat mulai memasak dengan kemampuannya masing-masing. Sedangkan tim 8 terlihat sedang berdebat. Kaori terlalu memaksakan untuk memakai saus buatannya sendiri. Suatu ketika Yihan menyicipi saus buatan Kaori. Namun ketika Yihan merasakan daging babi buatan Sen, dirinya melarang Kaori untuk menambahkan sausnya tersebut. Dikarenakan menurut Yihan hal tersebut tidaklah match. Terlihat Kaori yang terlalu memaksakan kehendaknya, Yihan tidak setuju dengan Kaori dan pada akhirnya yang berakibat tangan Yihan harus terkena tumpahan saus yang panas. Waktu memasak akhirnya selesai. Para juri ketika itu mulai mencicipi masakan para peserta, mulai dari menemukan rasa yang biasa hingga menemukan yang hasilnya sangat enak. Ketika juri sampai di meja tim 8, mereka cukup kaget dengan sajian yang ternyata sangat sederhana, namun ketika dicicipi, para juri dibuat kagum dengan kemurnian dan rasa dagingnya yang membuat Yihan dan timnya dinyatakan lolos dan berhak maju ke babak selanjutnya. Pada malam harinya, setelah acara selesai, salah satu juri yang bernama Julia melihat keramaian di dalam ruangan kompetisi. Ternyata keramaian itu disebabkan oleh Yihan, yang merasa sayang jika bahan sisa audisi tidak dipergunakan. Oleh karena itu, dia berinisiatif memasak bahan sisa tersebut untuk semua peserta yang kelaparan di sana. Setelah itu, terlihat Yihan dihampiri oleh Nona Julia. Yihan menawarkan semangkuk masakannya untuk Nona Julia. Dan ketika Nona Julia mencicipi sesendok masakan Yihan, sentak rasa tersebut telah mengikatkan dirinya pada seseorang di masa mudanya. Terlihat pada saat itu dia diperintahkan untuk mencari seorang koki handal untuk acara TV-nya. Di balik hujan yang deras, Julia tidak menyerah. Setelah cukup lama dia menemukannya, dirinya tidak sengaja mencium aroma yang sangat lezat dari sebuah dapur restoran yang sudah tutup. Di saat dirinya masuk melalui pintu belakang, dirinya melihat ada seseorang pria yang sedang memasak untuk anaknya. Pria itu adalah Chef Hanwei. Chef Hanwei mempersilahkan dan mengatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun anaknya yang bernama Yihan. Di hari ulang tahun anaknya, Yihan merupakan seorang chef, dan Hanwei membantunya untuk memasak apapun yang Yihan inginkan, tanpa resep dan tanpa memperdulikan bentuk masakannya. Dan pada akhirnya Nona Julia pun menyicipi resep masakan Yihan. 可能味道会很糟糕，但毕竟是生日歌选的。Kembali ke masa sekarang, terlihat Nona Julia ketika itu penasaran, kemudian menugaskan anak buahnya untuk mencari tahu siapakah sebenarnya Dimitri. Mulai dari latar belakangnya sampai di mana dia belajar memasak. Saat mereka berbicara, anak buah Nona Julia pun juga mengatakan bahwa pencarian dari anak Chef Hanwei masih belum menemukan hasil. Namun dirinya mendapatkan sebuah petunjuk yang mengarah pada suatu tempat di negara Singapura. 好吧，现在有音讯了，在新加坡的某个地方。 Di sisi lain, kakek Yihan yang kini telah siuman kemudian menerima telepon dari Yihan. Namun karena mencemaskan tentang kondisi kakeknya, Yihan terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa dirinya sedang mengikuti tur dari perguruan tinggi yang kakeknya inginkan. Kakeknya pun mengatakan bahwa ia sangat bangga kepada Yihan. Kembali ke kompetisi memasak lagi. Kini terlihat tantangan berbeda daripada sebelumnya, karena setiap tim akan diberikan anggaran yang sangat banyak untuk berbelanja dengan waktu 4 jam. Dan di babak ini hanya meloloskan satu tim saja. Ketika itu, seperti biasa, Kaori dan Sen berdebat untuk bekerja sama sebagai sebuah tim. Walaupun diakhiri dengan rasa egois, sedangkan Park justru mengajak Yihan untuk kabur membawa uangnya. Karena menurut Park, tidak ada kesempatan untuk memenangkan kompetisi ini. Wei, 等等！
Terlihat Yihan ketika itu tergiur dengan sejumlah uang yang dapat dipakainya untuk melunasi hutang restoran. Namun ketika sudah berada di bandara dengan membawa uang tersebut, dirinya melihat idolanya di televisi yaitu Chef Han Wei yang ketika itu sudah menceritakan kisah hidupnya yang membuatnya bisa sukses dan terkenal seperti sekarang. Terlihat motivasi dari Chef Han Wei tersebut ternyata membuat Yihan mengurungkan niatnya untuk pergi pulang kampung dan segera bergegas kembali ke kompetisi. Namun saat Yihan kembali, dirinya melihat perseteruan antara Shen dan Kaori. Di tengah-tengah perdebatan itu, sebuah insiden pun terjadi. Terlihat sebuah masakan yang sedang mereka rebus dengan menggunakan presto, dikarenakan lalai mematikan kompor karena perdebatannya, akhirnya tiba-tiba meledak dan membuat seisi dapur menjadi berantakan. 当然不会都是这种高级厨艺学院的人啊！ 拍下来了， 但是食材泼洒了一。 这都是什么乱七八糟的？ Terlihat mereka pun kebingungan karena tidak mempunyai bahan lagi yang digunakan untuk memasak. Di saat mereka merasa putus asa, tiba-tiba Pak datang dengan membawa tas belanja, namun mereka salah. Karena tas belanja itu hanya berisikan barang-barang pribadi seperti sepatu dan bukan bahan untuk membuat suatu hidangan. Karena waktu memasak tinggal 20 menit lagi, Yihan kemudian mengajak mereka untuk memasak dengan bahan seadanya. Dan saat itulah kerjasama tim pun akhirnya dapat terbentuk. Terlihat mereka mulai membuat masakan bertema sebuah masakan sederhana untuk dihidangkan kepada sang raja. Setelah selesai, Pak memperlihatkan saus buatannya sebagai pelengkap hidangan. Namun karena rasanya yang sangat tajam, membuat Yihan teringat akan sesuatu yang kemudian saus tersebut diolah kembali oleh Yihan menggunakan resep rahasia yang pernah diajarkan oleh ayahnya dahulu. Pertandingan pun akhirnya selesai dan waktunya untuk penilaian. Tim lawan ternyata sungguh hebat dalam membuat keragaman hidangan, hingga berhasil membuat kagum juri atas cita rasa dan penampilan hidangannya. Sedangkan tim 8 hanya menghidangkan bibimbap beserta saus rahasia, yaitu jika masakan lokalan kita dapat menyebutnya sebagai hidangan berupa nasi rames. Awalnya juri terlihat biasa saja melihat nasi rames tersebut. Namun setelah sausnya ditambahkan, ketika itu juga membuat juri memuji masakannya karena berhasil membuat hidangan sederhana menjadi nasi rames yang luar biasa. Terlihat tim Yihan pun bahagia dan bersorak. Namun pada babak ini, tim 8 sebetulnya cukup beruntung karena hasil penilaian masakan bukanlah menjadi penentu pemenangnya, melainkan siapapun timnya membelanjakan uangnya paling sedikit, maka dialah pemenangnya. Oleh karena itu, Yihan yang sama sekali belum membelanjakan uangnya justru berhasil membawa tim 8 menjadi pemenang. 你们晋级到下一轮。 Singkat cerita, babak selanjutnya akhirnya pun dimulai. Dan kali ini, tim 8 diharuskan untuk bersaing melawan anggotanya sendiri dengan tema tantangan membuat hidangan menggunakan sebuah mie atau noodles. Saat itu, semua kontestan langsung bergegas membuat hidangannya, sedangkan Yihan justru terlihat bingung akan memasak apa. Di saat di tengah-tengah kebingungannya itu, Yihan teringat akan masa kecilnya dahulu ketika dirinya memakan sebuah somai buatan ayahnya. Sontak hal tersebut membuat Yihan mendapatkan sebuah ide. Dengan segera Yihan pun langsung membuat masakannya. Waktu memasak akhirnya telah habis, semua masakan peserta akhirnya telah selesai. Giliran para juri untuk mulai mencicipi satu persatu masakan dari kontestan. Terlihat juri mulai dari Park dan merasakan beraneka rasa buatan Park. Selanjutnya mie ayam tanpa kuah buatan Shen yang terpaksa harus gagal akibat ada sehelai rambut. Dan ramen Kaori yang gagal karena tidak memberikan sendok atau sumbit kepada juri. Hingga terakhir terlihat Yihan yang menyajikan dumpling yang membuat juri berkata bahwa tantangan kali ini adalah mie atau noodles. Namun ketika juri melihatnya dari dekat, ternyata kulit dumpling itu sengaja menggunakan bahan dari mie. Setelah dicicipi, hasilnya membawa Yihan menjadi pemenang dan maju ke babak final untuk melawan Chef Han Wei yang tidak lain adalah idolanya Yihan.
Setelah acara selesai, terlihat Nona Julia mendapatkan telepon dari anak buahnya yang kini berada di Moskow. Anak buahnya sudah menemukan Dimitri yang asli. Dan setelah mendengarkan hal itu, Nona Julia kembali mengingat masa lalunya di mana dahulu kala Chef Han Wei bertengkar dengan ayahnya karena tidak diizinkan untuk mengikuti kompetisi memasak. Akhirnya setelah memutuskan untuk pergi, Chef Han Wei sukses di dunia kuliner. Walaupun pada kenyataannya dia telah meninggalkan ayah dan juga anaknya, namun kejadian sebenarnya tidak seperti itu. Karena setelah pergi untuk mengikuti kompetisi, dapur restoran ayahnya mengalami kebakaran akibat Yihan yang menirukan ayahnya memasak di televisi. Namun ketika kakek Hao mengabarkan kejadian itu, tepat ketika Chef Han Wei sedang siaran langsung, Julia berbohong kepada kakek Hao bahwa Chef Han Wei akan menelepon balik setelah acaranya selesai. Kakek Hao mendengarkan hal tersebut sentak membuatnya marah dan tidak ingin lagi bertemu dengan Chef Han Wei selamanya. 你告诉他，死了。什么？ Kemudian setelah Chef Han Wei pulang, dia melihat bahwa dapur restorannya telah hangus terbakar dimakan oleh api. Dan anaknya dikabarkan telah menjadi korban atas insiden tersebut. Kembali ke masa sekarang, Nona Julia ketika itu datang menemui kakek Hao yang terbaring sakit di suatu rumah sakit. Namun karena kemarahannya di masa lalu, kakek Hao justru melarikan diri dan tidak mau mendengarkan penjelasan dari Nona Julia. Dan ketika kakek Hao tiba di sebuah ruangan, dia tidak sengaja melihat bahwa cucunya Jian diliput di televisi yang kini sedang mengikuti kompetisi memasak. Di tengah kekecewaannya kakek Hao, Nona Julia akhirnya menjelaskan bahwa di final nanti, Yihan akan bertanding melawan Chef Han Wei, yaitu ayahnya sendiri yang telah lama berpisah. Dikarenakan identitas asli Yihan telah terbongkar, Nona Julia pun kemudian memanggilnya. Namun bukan karena permasalahan memakai identitas palsu, melainkan memberitahunya bahwa seseorang yang akan Yihan lawan di final nanti merupakan ayah kandungnya sendiri. Yihan yang ketika itu belum bisa menerima kenyataan, akhirnya menelepon kakek Hao dan marah atas kebohongannya selamanya ini. 千万不要相信那个坏女人对你说的话。 Keesokan harinya, Nona Julia mendapatkan kabar bahwa Yihan telah pergi meninggalkan hotel. Mengetahui hal tersebut, Nona Julia pun langsung mencarinya. Dan mungkin karena suatu takdir, Nona Julia bisa mencium aroma masakan buatan Yihan dan berhasil bertemu dengannya di sebuah pasar. Di tengah-tengah hujan yang lebat, Nona Julia menjelaskan bahwa Chef Han Wei tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dan untuk memperbaiki kesalahpahaman yang terjadi, menurut Nona Julia, hanya Yihan seoranglah yang bisa menyelesaikannya. Pada awalnya Yihan menolak dan akan pergi dari masalahnya. Akan tetapi dikarenakan barusan mendapatkan sebuah hidayah, hal tersebut membuat Yihan akhirnya mengerti dan mengejar Nona Julia untuk mengikuti kompetisi terakhir. Keesokan harinya, babak final akhirnya pun dimulai dengan menghadirkan Chef Han Wei, sang pemilik gelar Master Chef yang akan melawan Yihan, yaitu seorang pendatang baru di dunia kuliner. Namun di sini, Nona Julia dengan sengaja mengubah tema tantangan memasak yang awalnya bertema masakan Asia, kini menjadi bertema hidangan perasaan cinta keluarga. Setelah lonceng yang menandakan pertandingan dimulai, mereka berdua akhirnya mulai memasakkan dengan kreativitas dan skill yang dimiliki oleh masing-masing. Akhirnya hidangan mereka berhasil diselesaikan. Chef Han Wei memasak 15 menu makanan sekaligus sambil menjelaskan bahwa dahulu kala setiap hari ulang tahun putranya dia merayakan dengan memasak bersama. Yang mana 15 menu makanan itu adalah pengganti dari 15 kali ulang tahun putranya yang selama ini ia lawatkan. Selanjutnya adalah Yihan. Juri terlihat kebingungan ketika dihadapkan dengan hidangannya. Yihan hanya menghidangkan sepiring kecil sebuah gorengan oseng-oseng. Namun itu adalah bentuk dari perasaannya. Yihan mengatakan, hidangan itu bukanlah untuk dicicipi oleh juri, melainkan untuk diberikan kepada Chef Han Wei.
Chef Han Wei awalnya bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun tiba-tiba kakek Hao muncul dan meminta maaf atas keegoisannya selama ini sambil mengatakan bahwa hidangan itu adalah buatan dari anaknya sendiri. Terlihat betapa terkejutnya Chef Han Wei setelah mengetahui fakta bahwa lawan tandingnya adalah Yihan, putranya yang selama ini dikira telah meninggal. Dan di momen inilah momen terbaik dari sebuah akhir kompetisi memasak di mana ayah dan anak yang telah lama terpisah dan dipertemukan kembali oleh sebuah masakan yang sangat lezat. Scene pun telah berganti, terlihat Kaori yang kini telah menjadi seorang chef di sebuah rumah makan. Ternyata sudah menjalankan sebuah hubungan dengan Shin. Park terlihat menjalani kehidupannya yang baru. Sementara Yihan berhasil menjadi koki sebuah restoran yang mana restoran itu merupakan restoran kakeknya yang berhasil ia selamatkan dari kebangkrutan. Fakta mengatakan bahwa karena sebelumnya ketika di rumah sakit, dokter sudah memprediksi bahwa hidup kakek Hao sudah tidak lama lagi. Untungnya di akhir kehidupannya dia dapat pergi dengan tenang setelah mengetahui bahwa anak dan cucunya dapat berkumpul kembali bersama keluarga kecilnya dan hidup bahagia. Dan akhirnya pun tamat.